Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas melalui renungan dan doa malam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami terus mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, yang senantiasa kami rasakan. Kami boleh ada saat ini Bapa. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami menikmati hidup. Dan ketika malam tiba, kami akan beristirahat. Percaya kami Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami. Maka kami akan belajar lagi firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kami terus dikuatkan dalam doa bahwa sesungguhnya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini menginspirasi kami hidup dengan tulus, dengan jujur dan mengasihi Tuhan dan banyak orang. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikisahkan bahwa saat perang Vietnam, ada seorang tentara Amerika menjatuhkan bom dari pesawat dan melukai seorang bocah perempuan berusia 9 tahun bernama Kim Puk. Sekujur tubuh Kim terbakar. Namun karena keajaiban Tuhan, setelah 17 kali dioperasi, Kim bisa terus hidup dan dipulihkan. Setelah mengikut Yesus Kristus, maka Kim menyatakan sudah mengampuni orang yang melukainya. Suatu hari seorang pendeta menemuinya dan memohon maaf kepadanya dengan air mata berlinang. Rupanya dialah mantan tentara yang menjatuhkan bom waktu itu. Ia telah bertobat bahkan menjadi pendeta. Namun ia tetap diburu rasa bersalah sebelum mengaku kesalahannya dan meminta maaf kepada Kim. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kisah ini kita diingatkan, jika ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, bereskanlah semuanya, selesaikanlah semuanya, tuntaskanlah semuanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hidup rendah hati dan saling mengampuni, itu adalah kunci untuk bisa memaafkan dan meminta maaf. Bahkan hidup rendah hati dan saling mengampuni itu indah dan bahagia. Sebab ingat, dalam Yesus ada pengampunan dan keselamatan. Tuhan Yesus sendiri yang telah mengerjakan pengampunan dan keselamatan.
lebih dahulu, dan Yesus menginginkan kita supaya juga kita dapat memaafkan orang lain. Yesus, dia rela menderita. Dia rela menjalani kehidupan dalam kesengsaraan. Bahkan Yesus, dia rela untuk disalibkan, bahkan mati demi untuk pengampunan. Maka kita yang percaya kepada Yesus, maukah kita hidup untuk saling memaafkan dan mengampuni orang lain? Sebab dalam keterbatasan kita, terkadang kita keliru, terkadang kita hilaf, kita melakukan kesalahan. Maka pintu pengampunan adalah jalan bagi kita agar supaya hati kita menjadi tenang, agar supaya hati kita menjadi lega, dan kita bisa mendapatkan mahkota kemenangan, pengampunan dari juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Marilah kita saling memaafkan, saling mengampuni, karena Yesus telah lebih dahulu mengerjakannya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah. Engkau kekuatan kami, Allah kami yang hidup, Bapa yang telah mengampuni kami di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami saling memaafkan, saling mengampuni, maka di sanalah ada titik kebahagiaan yang boleh kami rasakan. Sebab kami sadar kami sering kali melakukan dosa dalam keterbatasan kelemahan kami. Kami sering kali hilaf dan keliru dan berbuat salah. Tolong kami Tuhan, ketika kami berbuat salah, kiranya kami membereskan kehidupan kami. Ketika kami keliru, kami menuntaskan semuanya supaya hati kami lega. Dan kiranya juga kami membuka hati kami untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Untuk senantiasa melihat pada Kristus yang rela mati dan berkorban bagi kami. Mampukan kami menerjemahkan kehendak firman-Mu. Dan di malam ini Tuhan jaga, lindungi pagari kami dengan malaikat sorga, sehingga kami yakin ada hari esok yang Tuhan sediakan. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Lewat usaha kerja keras perjuangan kami. Kami berserah kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah doa dan renungan malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu terus mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, tekan tanda subscribe, lonceng, dan bagikan video ini, serta berikanlah komentar yang membangun. Amin.